Saudara-saudara, kita hidup di era digital di mana media sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Namun, ada fenomena yang semakin marak, yaitu banyaknya konten-konten joget erotis yang dibuat oleh wanita di media sosial. Dan fenomena ini bukan hanya menghibur bagi sebagian orang, tapi sebenarnya menyimpan masalah yang lebih dalam, terutama dari sudut pandang iman Kristen, sudut pandang moral, kreativitas, dan citra diri. Sekarang ini ya, platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube itu dipenuhi dengan video singkat wanita yang melakukan joget-joget sensual demi mendapatkan entah apa, entah itu likes, views, atau bahkan pengikut. Sensual dalam arti mereka berpakaian kaos atau celana yang minim yang ditambah dengan bentuk goyangan pada bagian-bagian tubuh yang sensitif seperti bokong, dada, dan sebagainya. Meskipun mungkin orang bilang ini hiburan, tapi kita perlu menyadari dampaknya lebih dalam. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan video yang menampilkan olahraga seperti zumba, line dance, dan sebagainya? Kalau dari saya ya, setahu saya, olahraga itu adalah kebutuhan fisik pribadi. Kalau memang tujuan Anda mau berolahraga, ya silakan Anda sendiri. Kecuali memang Anda adalah seorang instruktur zumba dan line dance yang resmi, yang memang mendapatkan nafkah dari edukasi publik lewat medsos tentang olahraga. Ya silakan. Tapi kalau kamu bukanlah instruktur zumba dan line dance yang resmi, kamu berolahraga dan mau memperlihatkannya kepada banyak orang, maka saya kira lucu ya. Kalau motivasi berolahraga kamu itu harus didorong dengan dilihat banyak orang, itu lebih ke narsis sih menurut saya. Tapi dari sudut pandang moral juga, fenomena joget-joget ini memicu degradasi nilai-nilai Kristiani bagi kaum Hawa. Alkitab jelas mengajarkan kita untuk menjaga kesucian tubuh sebagai bait Roh Kudus. Ketika seseorang wanita memutuskan untuk membuat konten seperti ini, secara tidak langsung mereka mengobjektifikasi diri mereka dan merendahkan martabat yang seharusnya dijaga. Nilai kesucian dan rasa hormat terhadap diri sendiri seringkali hilang, digantikan oleh hasrat untuk mendapatkan perhatian dunia lewat like, follower, dan komentar. Dalam jangka panjang, tren seperti ini mematikan kreativitas yang sebenarnya. Banyak orang menjadi terjebak dalam pola yang sama, mengikuti tren joget, bukan mencari cara lain yang lebih bermakna untuk mengekspresikan diri, malah hanya bisa joget. Dan parahnya, banyak anak-anak dibiasakan dengan hal seperti ini. Sekolah pun tidak mau ketinggalan. Teman-teman, kreativitas yang sejati itu harusnya menginspirasi, membangun, dan membawa nilai kehidupan. Konten yang hanya mengejar popularitas seringkali tidak memberikan nilai positif bagi penontonnya. Bagi wanita pada umumnya, terutama wanita muda, citra diri mereka seringkali terbentuk dari bagaimana mereka tampil di mata orang lain. Ini adalah jebakan yang berbahaya karena mereka mulai mengukur nilai diri mereka berdasarkan jumlah likes atau komentar yang mereka terima. Hal ini menciptakan ketergantungan psikologis yang berbahaya dan seringkali menyebabkan krisis identitas bagi perempuan. Bahkan tak jarang ada yang depresi. Ada yang sampai sakit mental oleh karena terlalu candu dengan likes, komentar, views yang mereka cintai dan mereka ingin dapatkan terus-menerus dengan tampilan-tampilan tubuh mereka. Suatu hari nanti kalian itu jadi kurang menarik, tubuh kalian menjadi berubah oleh karena kalian menikah atau mungkin karena kalian sudah punya anak dan berubah. Kalian gak lagi mendapatkan perhatian yang sama seperti waktu kalian masih cantik. Itu bisa gangguan ke mental kalian loh. Teman-teman, sebagai wanita Kristen, kalian dipanggil untuk mencerminkan kecantikan yang sejati. Kalian itu gambar Allah loh. Dan kecantikan sejati itu yang menampilkan gambar Allah yang sejati itu adalah karakter yang saleh dan penuh kasih, penuh kelemah lembutan, kesopan santunan, sopan bicara, sopan dalam bertutur kata, sopan dalam berpakaian, dan sebagainya. Itulah nilai wanita Kristen yang sejati. Ya, wanita pada umumnya, tapi ya kita kan Kristen, kita memiliki firman Tuhan di tangan kita. Firman Tuhanlah yang harus menjadi dasar dari hidup kita, bukan penilaian orang, apalagi tren. Dalam pertama Timotius 2 ayat 9-10, Paulus menasihatkan para wanita untuk berpakaian dengan sopan, bukan demi menarik perhatian kepada diri mereka, tapi demi menjaga agar hidup mereka mencerminkan kesalehan yang memuliakan Tuhan. Wanita Kristen seharusnya menjadi teladan dalam berbicara, bertindak, dan bahkan dalam bagaimana mereka mengekspresikan diri mereka, termasuk ekspresi diri secara online. Apa yang bisa kalian lakukan untuk menampilkan gambaran wanita yang baik di medsos, bukan yang joget-joget erotis? Aduh. Alkitab memandang setiap wanita berharga di mata Tuhan.
Bukan karena penampilan fisiknya, tapi karena hatinya yang takut akan Tuhan. Amsal 31 ayat 10. Inilah yang seharusnya menjadi fokus dari setiap wanita Kristen. Saya ingin mengajak para orang tua Kristen, bapak, ibu, untuk mulai memperhatikan apa yang anak-anak kita konsumsi dan lakukan di medsos. Ajari anak-anak perempuan kita bahwa nilai mereka tidak ditentukan oleh penampilan luar, tapi oleh hati yang suci dan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Orang tua yang hanya berusaha mempercantik anak perempuannya, tapi lupa mendidik moralnya, itu akan membunuh perempuan itu, akan menyengsarakan perempuan itu. Karena kenapa? Karena dia akan mulai mengidentifikasi dirinya cantik, kecuali dia itu mendapatkan segala kecantikan perawatan yang ada. Saat orang tua gak mampu menafkahi, dan dia itu gak mampu lagi untuk bisa berdandan sebagaimana orang tua dandani, maka dia akan stres. Tapi orang tua yang bijak akan mendidik bahwa perempuan yang cantik itu bukan dari skincare-nya, bukan dari perawatan luarnya, yaitu secondary. Itu bukan nggak penting sama sekali, itu penting, tapi itu bukan yang utama. Itu bukan yang perlu diajarkan setiap hari, bukan yang perlu diteladankan oleh orang tua kepada anak, bukan. Tapi hati yang suci, hati yang saleh, karakter yang baik, rendah hati, menghormati laki-laki, menghormati orang tua, menghormati masyarakat. Itulah yang harus ditanamkan terus-menerus oleh orang tua, yang harus menjadi harta yang indah yang bisa orang tua wariskan kepada anaknya. Sehingga ketika mereka tampil di medsos, mereka itu bisa menampilkan yang baik. Media sosial bisa menjadi alat yang baik memang, tapi juga bisa merusak jika tidak diawasi dengan baik, tidak diberikan pendidikan edukasi yang baik dari orang tua kepada anak. Sebagai masyarakat Kristen juga, baik di gereja maupun di lingkungan sekitar, perlu bersama-sama untuk memperingatkan dan mendidik generasi muda tentang bahaya tren seperti ini. Dan please, skip aja jika melihat ada joget-joget erotis seperti ini. Skip aja lah kita. Saya nggak pernah kasih like sih sama perempuan yang joget-joget seperti itu. Selain saya malu dilihat oleh teman-teman saya yang like seperti itu, tapi saya juga memang nggak mau mendukung tren-tren yang seperti itu. Kenapa di Indo ini yang viral itu seperti itu ya? Bukan yang anak-anak yang berprestasi, yang juara di kelas, atau yang memenangkan lomba yang viral, benar-benar viral setiap hari. Tapi aduh, gimana ya? Teman-teman, jangan biarkan tren joget-joget erotis ini itu menjadi standar yang diterima dalam komunitas kita. Kita harus berdiri teguh di atas prinsip-prinsip Alkitab sebagai orang Kristen, mengingatkan satu sama lain, dan menciptakan lingkungan yang mendorong wanita muda untuk mengembangkan bakat dan potensi mereka tanpa harus mengorbankan nilai-nilai kekristenan. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama untuk berhenti sejenak dan memikirkan kembali bagaimana kita menggunakan platform medsos ini. Sebagai umat Kristen, kita dipanggil untuk hidup dengan standar yang lebih tinggi. Mari saling memperingatkan, saling mendukung, dan membangun komunitas yang memuliakan Tuhan, baik secara offline maupun online. Jangan sampai torang ini ya, bago yang baik tega di TikTok paling jago, jadi liturgos di ibadah pemuda paling malu, serta itu status Yesus cinta sejatiku. Kiranya video ini bisa memberkati kita, mengoreksi kita, dan semakin memperbaiki masyarakat kita, terutama kita sebagai orang Kristen.